Evo mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan yang nampaknya cukup baik, bahkan di hampir mayoritas sektor ini juga bergerak di zona penguatan. Apakah memang resistensi untuk indeks harga saham gabungan tetap berada di posisi penguatannya di sepanjang hari ini cukup lebar di sana? Karena memang hari ini ada sejumlah data ekonomi yang juga akan dirilis. Ya, jadi untuk sebenarnya kalau kita bicara sebelum kita bicara hari ini, sebenarnya kemarin itu memang ada mengalami penguatan secara intraday 1,3%-an dan ditutup di hampir 700 menguat 0,8 persenan. Kalau kita bicara kemarin itu terjadi penguatan, memang seperti yang saya sampaikan di Senin waktu 2 hari lalu ya, memang akan ada probabilitas terjadi penguatan di sepanjang pekan ini, mungkin satu atau lebih dari satu kali gitu ya, ditutup zona hijau. Dan kemarin itu menguatnya, tapi bukan dalam kondisi yang saya rasa bisa sustain dalam jangka panjang. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara foreign-nya sendiri sebenarnya masih ada net sell ya. Jadi kemarin itu net sell foreign itu sekitar 700 miliar rupiah. Jadi sebenarnya masih angka yang cukup besar gitu ya. Kemudian untuk di hari ini kelihatannya memang probabilitasnya ditutup zona hijau agak lebih besar dibandingkan di zona merah. Jadi kelihatannya memang lebih dari 50% akan ditutup zona hijau. Karena memang kembali lagi sentimennya dari sisi BI rate itu sendiri yang sudah kami juga keluarkan soal konsensusnya juga sendiri. Jadi memang dari konsensus yang sudah kami impun itu 9 dari 17 atau sekitar 50% lebih sedikit itu menyampaikan ada pemangkasan suku bunga. Memang ini yang akan cukup mendrive ya untuk IHSG, meskipun memang kelihatannya masih juga cukup banyak ya, hampir 50% pelaku pasar itu menyampaikan menahan suku bunganya karena mengingat rupiahnya yang terdepresiasi. Jadi sebenarnya masih agak so-so ya untuk IHSG dapat bertahan dengan sustain untuk sampai ditutup zona hijau sampai di akhir pekan nanti. Baik, artinya ada potensi IHSG ini akan terkoreksi di sesi kedua nanti setelah pengumuman dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia apabila ternyata BI tetap mempertahankan suku bunganya. Ada potensi ya, tentu ada, tapi kalau kita bicara probabilitas seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kelihatannya kalau untuk hari ini lebih banyak atau lebih condong untuk ditutup di zona hijau, karena ya kembali lagi tadi ekspektasi pemangkasan suku bunga, kalaupun ternyata ditahan, yang lebih kita fokuskan adalah di kedepannya, yaitu di Desember ya. Jadi memang BI sendiri dalam hal ini adalah Peri Warjio selaku Gubernur BI itu menyampaikan memang masih ada opportunity untuk kembali lagi BI memangkas suku bunganya, sehingga kalau kita perhatikan pun let's say ternyata di November ini, nanti siang atau sore itu ternyata BI belum mangkas suku bunganya, tapi karena memang ada ekspektasi di next month-nya, di Desember itu masih ada probabilitas untuk terjadi pemangkasan suku bunga, jadi kelihatannya di hari ini kelihatannya masih kecenderungannya untuk ditutup zona hijau. Oke, baik. Saya juga mengingat begitu ya, perkataan Anda di hari Senin lalu yang mana mengatakan bahwa memang hanya 1 atau 2 kali saja indeks harga saham gabungan mampu menguat di sepanjang pekan ini. Apabila hari ini indeks harga saham gabungan mampu ditutup di teritori positif atau di zona penguatannya, apakah dapat diartikan bahwa memang perdagangan Kamis dan Jumat akan terus berada ditutup di zona pelemahan untuk indeks harga saham gabungan kita? Kita akan lihat lagi nanti apakah memang foreign-nya lebih besar lagi keluar dari di angka lebih dari 700 miliar atau tidak ya. Kalau memang ternyata hari ini let's say asingnya keluar misalkan 1 triliun atau lebih, itu tidak menutup kemungkinan di hari Kamis atau Jumat itu memang ada terjadi koreksi. Karena kembali lagi kalau kita bicara tren daily-nya sebenarnya IHSG itu sudah mulai agak patah ya tren daily. Jadi memang di tengah juga kembali lagi semuanya ya, data-data ekonomi kita juga sebenarnya kan agak kurang cukup baik secara GDP growth, kemudian juga consumption, daya beli kita juga cukup melemah. Jadi memang tidak menutup kemungkinan di Kamis atau Jumat ini ada terjadi koreksi lagi selama memang net foreign sale-nya bisa tembus di angka 1 triliun lebih. Terkait trade kita tahu ketegangan geopolitik antara Ukraina, Rusia dan juga Amerika Serikat ini juga kembali bermunculan begitu. Apakah Anda lihat meskipun secara fundamental sebenarnya kita masih cukup baik begitu dibandingkan dengan negara-negara peers lainnya, tapi dengan ketegangan politik ini terbukti kemarin juga kembali lagi membuat investor ini beralih ke indeks dolar yang akhirnya meningkat dan menyebabkan mata uang kita tertekan begitu. Apakah Anda lihat ini juga secara jangka panjang akan mempengaruhi pergerakan IHSG dalam tren bearish? Oke, jadi kalau untuk ketegangan geopolitik atau geopolitical tension memang itu akan berdampak kepada investornya akan cenderung untuk masuk ke yang safe haven aset. Baik itu contoh ada gold kalau untuk komoditas, sementara kalau untuk currency biasanya Amerika Serikat ya, jadi dolar US. Makanya kita perhatikan belakangan ini juga DXY atau indeks dolar AS itu bergerak melesat ya dari mungkin sekitar 100-an ke 106, sekian gitu. Jadi memang kelihatannya asing juga mulai masuk ke sana, dan juga tidak kalah penting adalah China ya. Jadi China dengan stimulusnya ini yang membuat juga kelihatannya juga asing
ada sedikit juga masuk ke China keluar dari pasar keuangan Indonesia atau tanah air. Sementara kalau untuk ke depan dengan ketegangan politik ini yang memang terus sampai saat ini juga memang belum juga terselesaikan ya. Jadi kelihatannya memang untuk net foreign inflow baik itu dari sisi saham pasar saham ataupun misalkan SBN atau SRBI dan lain sebagainya, kelihatannya memang hal ini atau ketegangan geopolitik ini menjadi challenge sendiri ya, tantangan tersendiri yang membuat juga asing akan cukup kesulitan juga untuk masuk ke pasar keuangan domestik. Sehingga dalam hal ini kebijakan moneter salah satunya dalam hal ini adalah BI itu perlu memang benar-benar triple intervention ini perlu benar-benar dijalankan. Dan juga tidak hanya itu ya, penggunaan cadangan devisa dan lain sebagainya juga untuk membuat rupiah jadi cenderung lebih stabil dan menguat juga ini harus terus dijalankan. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga spread ya. Jadi menjaga spread antara Fed Fund Rate FFR dengan kita BI Rate ini juga kita harapkan bisa tetap berada di atas angka 125 bahkan ya basis point. Ketika itu terjadi kita harapkan memang nanti UST 10 years dan juga SBN tenor 10 tahun kita juga spreadnya akan lebar. Kalau bisa juga di atas angka 300 bips. Ini kita harapkan nanti ketika itu terjadi meskipun memang ada ketegangan geopolitik, ketika memang spreadnya lebar, tidak menutup kemungkinan asing akan kembali lagi masuk ke pasar keuangan domestik. Oke, baik. Mas Revo, sebagai seorang FX analis tentunya Anda juga memberikan perhatian tersendiri secara mendalam begitu terkait bagaimana prospek dari mata uang Garuda kita. Bahkan kalau kita lihat di pergerakan hari ini nampaknya juga berlainan arah dengan posisi indeks harga saham gabungan kita. Lalu bagaimana prospek dari rupiah kita di akhir tahun dan juga di awal tahun 2025 nanti? Untuk dalam jangka pendek memang kelihatannya masih agak cukup tertekan meskipun memang dalam mungkin 2 atau 3 hari terakhir ini DXY agak cenderung melemah ya, sekarang di 106,1. Jadi memang kelihatannya rupiah juga untuk benar-benar short term banget sampai akhir pekan ini mungkin bisa 15.700-an dengan asumsi memang nanti BI itu menahan suku bunganya di 6%. Ketika itu terjadi ini kita harapkan memang bisa di 15.700-an ya, mungkin 15.750, 15.760 seperti itu. Sementara sampai akhir tahun nanti kelihatannya juga DXY ketegangan politik semua masih akan menjadi sentimen yang akan mewarnai ya untuk pasar keuangan domestik dan khususnya rupiah. Dalam hal ini kelihatannya kita harapkan memang bisa di 15.500-an atau 15.600 kurang lebih di angka tersebut. Karena dalam hal ini juga Pak Peri selaku Gubernur BI juga menyampaikan harusnya rupiah itu punya kekuatan ya. Jadi cenderung relatif menguat sampai akhir tahun nanti. Jadi mungkin 15.500-an. Sementara di awal tahun depan kurang lebih juga nggak jauh berbeda. Mungkin ya 15.600 ataupun kalau ada terjadi pelemahan mungkin trading range-nya sampai 15.700, 15.800.